Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Semoga kalian semua selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan software dan brainware. Namun sebelum menginjak ke materinya, saya akan mencoba kepada kalian untuk mengingat-ingat lagi tentang materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Di video yang pertama kemarin kita membahas tentang pengenalan komputer secara keseluruhan. Lalu di video kedua kita membahas tentang pengenalan hardware ya. Hardware terbagi menjadi berapa bagian? Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian input device, bagian CPU, lalu yang ketiga bagian output device. Input device itu merupakan hardware yang mana alat tersebut bisa memasukkan data ke dalam komputer. Lalu CPU itu merupakan alat yang digunakan atau sebagai otak dari komputer. Lalu output device merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengeluarkan data dari komputer, baik berupa suara, berupa teks yang dicetak di dalam printer ataupun visual video. Nah, yang termasuk input device apa saja? Ada keyboard, ada mouse, lalu ada apa? Ya, mouse, keyboard, dan juga tempat penyimpanan atau flash disk ya, bisa dikategorikan input device. CPU itu merupakan sama CPU, dan untuk output device apa saja? Ada printer, ada speaker, lalu ada juga scanner. Nah, itu tadi merupakan beberapa hardware yang dibagi menjadi beberapa bagian dan contoh-contohnya. Baik, kali ini kita akan menginjak ke materi, yaitu tentang apa ini? Ayo, kira-kira materi hari ini. Materi hari ini tentang pengenalan software dan brainware. Jadi masih sambung ya antara yang video sebelumnya, hardware. Lalu kali ini kita akan membahas tentang software dan brainware. Sesuai materi pada minggu yang pertama atau di video saya yang pertama kemarin, software adalah sebuah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan berbagai macam komponen hardware yang bersifat tidak terlihat. Jadi sifat dari software ini sendiri tidak terlihat dan tidak bisa disentuh oleh tangan. Kalau hardware itu sifatnya bisa dilihat bentuknya, lalu bisa disentuh juga dengan tangan. Software juga bisa dikatakan sebagai nyawa dari hardware. Maksudnya bagaimana ini? Jadi seperti ini. Saya contohkan ya. Kalian punya printer di rumah. Itu ketika kalian sambungkan dengan listrik, dia bisa menyala, tapi dia tidak bisa mencetak di atas kertas karena tidak ada software yang menjalankan. Nah, apabila kalian ingin menjalankan printer itu supaya bisa mencetak di atas kertas, kalian harus menginstal softwarenya terlebih dahulu agar printernya bisa digunakan untuk mencetak. Nah, itu seperti nyawa di dalam hardware tersebut. Jadi ketika ada hardwarenya,
tanpa ada softwarenya, maka dia tidak bisa berfungsi atau tidak bisa berjalan. Begitu juga sebaliknya, ada softwarenya namun tidak ada hardwarenya, maka tidak akan bisa jalan juga, karena antara software dan hardware itu saling terhubung. Nah, software juga bisa diartikan sebagai perangkat lunak yang terdiri atas kumpulan program-program pengolah data yang bermacam-macam jenisnya. Jadi software sendiri itu jenisnya ada banyak sekali ya. Ada software untuk menulis, ada juga software untuk mengedit video, ada juga software untuk mengedit foto, ada juga software untuk mendengarkan suara, mendengarkan musik, melihat video dan lain-lain. Jadi ada banyak ya software itu, macam-macamnya, tidak cuma satu saja. Nah, ini contoh-contoh software sesuai kategorinya ya. Jadi software untuk membuat tulisan atau untuk mengetik itu apa saja, software untuk merekam, melihat dan mengedit video itu apa saja. Saya contohkan di sini. Untuk mengolah data dalam bentuk teks ya. Jadi software ini nanti itu berfungsi hanya untuk mengolah data yang sifatnya teks saja ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Di atas ini namanya apa ini? Kalau kalian sudah tahu, kalian bisa menyebutkan namanya apa? Baik. Yang pertama yang berwarna biru itu ya di atas, itu namanya Microsoft Word. Fungsinya untuk menulis. Begitu juga yang ada di sampingnya yang berwarna hijau itu namanya Microsoft Excel. Fungsinya sama juga untuk menulis, tapi perbedaannya, kalau Excel itu banyak rumusnya untuk menghitung, yang terpenting itu dari Excel tentang akuntan ya. Untuk menghitung itu lebih enak menggunakan Excel. Namun untuk menulis biasa kalian bisa menggunakan Microsoft Word. Di sampingnya yang berwarna orange itu namanya Microsoft Excel. Nah, yang saya gunakan di video-video sebelumnya ya, yang ada di atas kepala saya yang bisa bergerak tulisannya, itu saya menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint. Ini namanya PowerPoint. Untuk presentasi lebih jelasnya bisa dimasukkan ke proyektor lalu ditampilkan di layar yang besar itu ya. Itu kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ini software yang berguna untuk mengolah data dalam bentuk gambar, baik mengedit, melihat ataupun mengambil gambar. Contohnya, nah ini kalian bisa lihat gambar di atas ini. Gambar 1 namanya apa? Kalian tahu nggak? Baik, gambar yang pertama ini namanya Paint ya. Dia bisa untuk mengedit video, Dia bisa mengedit gambar. Mengedit gambar itu, namun secara gambarnya masih belum kelihatan rapi ya. Kalau cuma untuk mengecilkan lalu memotong, merubah ukuran, kalian bisa menggunakan Paint. Nah, namun yang di sampingnya yang tengah warna biru ini namanya Microsoft. Namanya Adobe Photoshop. Jadi biasanya editor-editor gambar itu menggunakan salah satunya yaitu aplikasi yang bernama Photoshop.
Dia bisa mengedit gambar sesuai yang kita inginkan. Contoh di belakang saya ini, semisal saya ingin memberikan warna hijau atau warna merah, backgroundnya bisa menggunakan Photoshop. Begitu juga di sampingnya yang berwarna hijau, ini namanya Corel Draw. Fungsinya hampir sama seperti Photoshop, namun dari kedua aplikasi tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi untuk secara detailnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan, karena pada materi ini kita hanya pengenalan saja tentang software. Selanjutnya yaitu software yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk video. Ya, seperti yang saya gunakan ini, seperti yang kalian lihat hasil dari videonya, itu saya menggunakan aplikasi yang ada di HP tapi bukan aplikasi yang seperti contoh di atas ini. Ada namanya Movie Maker. Ini fungsinya untuk mengedit video, menambahkan video, memberikan suara, memberikan efek-efek yang bagus. Lalu selanjutnya ada namanya Adobe Premiere. Nah, ini kalau sudah berpengalaman kalau kalian sudah berpengalaman untuk mengedit video, biasanya menggunakan Adobe Premiere. Fungsinya ada banyak sekali, ya. Lalu di sampingnya ini namanya Filmora, ya. Filmora ini untuk editor videonya, untuk pengeditannya itu seperti ada animasi-animasi, lalu ada template-nya. Nah, jadi fungsi dari Filmora dan juga Adobe Premiere itu berbeda-beda ya. Itu tadi. Baik, ya. Itu tadi terkait dengan software. Lalu kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang brainware. Masih ingat gak brainware yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama itu apa? Saya beri waktu 5 detik, coba kalian jawab. Nah, baik, brainware merupakan orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut sebagai pengguna komputer. Nah, jadi orang yang menggunakan komputer, orang yang sedang mengoperasikan komputer itu dinamakan brainware ya. Kalau istilahnya dinamakan brainware atau juga bisa disebut user. Itu tadi tentang brainware. Nah, jadi kesimpulannya pada video kali ini tentang software dan juga brainware. Software sendiri tadi ada beberapa istilahnya ya, dan beberapa fungsinya juga berbeda-beda. Jadi ada banyak software yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh softwarenya untuk mengedit video, untuk melihat video, untuk mengolah video. Software untuk mengedit gambar, mengolah gambar, mengambil gambar, dan juga software untuk mengedit tulisan, untuk membuat tulisan, dan juga untuk mempresentasikan. Nah, dari software yang saya jelaskan tadi itu masih sedikit ya. Namun yang perlu kalian pahami, yang terpenting itu ada ya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, itu yang perlu kalian pelajari untuk berikutnya. Karena kegunaan dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint itu sangat baik atau sangat berguna sekali dalam menunjang pembelajaran. Nah, setelah software tadi, lalu ada juga yang dinamakan brainware, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Jadi, yang perlu kalian ingat, pembagian komputer itu dibagi menjadi 3 ya. Ada hardware, ada software, ada brainware. Dari ketiga ini itu semuanya saling terkait. Apabila
salah satu dari software, hardware ataupun brainware itu tidak ada, maka komputer tidak akan bisa berjalan. Meskipun ada hardware, meskipun ada software, namun tidak ada orang yang mengoperasikan komputer tersebut, maka komputer tidak akan bisa menyala atau tidak akan bisa berjalan. Baik ya, itu tadi untuk materi tentang software dan brainware yang bisa saya sampaikan. Pesan saya sebelum video ini berakhir, saya ingin kalian harus tetap semangat belajar ya, meskipun belajarnya masih di rumah masing-masing. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, saya, ustadz-ustadzah yang lain dan juga kalian itu juga tidak menginginkan untuk situasinya terjadi seperti ini dalam hal pembelajarannya. Dan semoga masa-masa pandemi seperti ini segera berakhir, semoga segera diakhiri oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar supaya kita bisa kembali belajar bersama di sekolah, bersama ustadz-ustadzah, bersama teman-teman dari kelas masing-masing ya. Jadi cukup itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.